Sir? Hi, you here for Sarah? Sarah Hayes. Assalamualaikum sob. Alhamdulillah Mimin udah seneng banget kalian ngeklik video ini. Mimin doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, murah rezeki, bahagia, dan tentunya bisa mampir ke sini lagi sob. Ojek online. Hari gini siapa sih yang belum pernah pakai jasa abang-abang ojol? Mau kemana-mana mah sekarang serba gampang ya. Tinggal order, duduk manis, sampai deh ke tempat tujuan. Tapi gimana ceritanya nih sob, kalau abang ojol itu abang ojol bajakan? Ya bisa dibilang sih drivernya nggak sesuai sama driver aslinya. Udah gitu ada niatan lain dari si driver. Ditambah lagi waktu dan kondisi setempat memungkinkan si driver bisa leluasa bertindak semaunya. Penasaran? Kayak gimana filmnya? Inilah dia. Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin gak pernah lupa ngajak kalian untuk subscribe dan terus dukung channel ini. Mudah-mudahan Mimin bisa cepet-cepet berangkatin haji emas sama bapak ya. Kobul. Film dimulai oleh sebuah promosi iklan dari aplikasi yang menawarkan jasa antar jemput kepada customernya, yang biasa dibilang ojol. You ride. Never drive alone. Seorang driver, sebut saja Bang Junet, yang saat itu lagi dapat orderan di tengah larutnya malam. Kondisi jalan yang sepi dan juga lelapnya malam, hanya suara Mbah Google yang menghiasi perjalanan mereka. In 500 feet, turn right onto Bay Street. Setelah sampai di titik tujuan, Bang Junet yang udah kebelet pengen nagih ongkos, gak taunya si penumpang masih molor di jok empuk yang berlapis kulit badak. Mau gak mau, Bang Junet pun membangunkan pria tersebut, dan tanpa diduganya kemudian kita diarahkan pada seorang wanita cantik yang bernama Sarah. Malam ini bisa dibilang malam terlelahnya hari ini setelah usai bekerja bersama rekan sekaligus sobat karibnya, Kelly. Sarah rela mengantar Kelly sampai ke rumahnya karena kondisi yang sempoyongan kayak begitu. Ya, setelah dirasa puas melihat sahabatnya beristirahat dan takut pulang kesubuhan, Sarah pun memesan abang ojol buat nganterin pulang. Dan kebetulan banget nih, orderan Sarah pun masuk ke HP-nya Bang Junet yang otomatis sekarang udah jadi hak milik si pelaku dari pembunuhan Bang Junet. Kita panggil aja Kupret ya sob. Tak butuh waktu lama, si Kupret pun sudah sampai di titik penjemputan. Hi, you here for Sarah? Sarah Hayes. Di perjalanan pulangnya, Sarah yang nampak kelelahan, namun dia merasa sangat bahagia akan rutinitasnya setiap hari. Tapi tanpa disadarinya, Kupret secara diam-diam mencari tahu latar belakang dan kesibukan Sarah setiap harinya lewat sosmed. Ketika Sarah nguap-nguap ngantuk, Kupret menyarankan agar sebaiknya Sarah tidur saja di perjalanannya kali ini. Namun Sarah menjawabnya dengan sopan, lebih baik menahan kantuk daripada ia harus tertidur di dekat orang asing. Lalu Sarah juga bercerita kalau ia hari ini bangun jam 5 pagi dan belum tidur sampai sekarang. Ya kira-kira sekarang udah jam 2 dini hari sob. Kemudian obrolan pun berlanjut, di mana Kupret lebih mengarah pada kegiatan rutinitas dan teman terdekatnya Sarah. Yang bisa dibilang sih, Kupret sok kenal sok deket gitu deh sama Sarah. Dan tak lama kemudian, mereka pun melipir ke Pertamini terdekat buat sekedar isi bensin. Sembari menunggu, Sarah mengirim pesan pada gebetannya, Mat, yang sampai sekarang si Mat masih ngarep banget jadian sama Sarah. Setelah bensin sudah terisi, Sarah tidak melihat Kupret di sana, yang dia berpikir mungkin si Kupret lagi ke toilet sebentar.
10 menit berlalu, kupret yang tak kunjung kembali. Sarah pun berinisiatif untuk melihat keadaan di sekitar pom tersebut. Dengan perasaannya sedikit takut karena kondisi yang sepi, Sarah mengarah ke minimarket yang masih terlihat terang. Namun sayang, pintu terkunci yang menandakan minimarket tersebut sudah tutup. Lalu Sarah juga coba menelpon kupret yang sangat disayangkan. Panggilannya selalu terputus. Dan ia pun kembali menunggu di dekat mobil yang seketika pintu mobil terkunci dan membuatnya semakin bad mood. Di tengah harapan akan kembalinya si kupret, Sarah justru mendengar teriakan kupret yang memanggil namanya. Ya, karena rasa greget bercampur betenya, Sarah pun mencari asal dari suara tersebut. Sampai jarak yang cukup jauh dari Pertamini, hingga ia masuk ke sebuah gang dan tak sengaja melihat dua orang yang cukup meresahkan baginya. Karena kebawa panik, Sarah pun buru-buru balik ke mobil sambil menelpon kupret yang akhirnya... Whoa, hey, it's me. Perjalanan pun akhirnya dilanjutkan yang diiringi dengan obrolan tentang kejadian petak umpet barusan. Ya jelas dong, respon seorang cewek resiko lebih besar ketimbang cowok kalau ada di situasi kayak begitu. Bener nggak? Kupret sempat menanyakan barang bawaan apa aja yang dibawa Sarah buat jaga-jaga kalau kenapa-napa di luar. Sarah pun cuma ngasih tahu kalau dia cuma ada semprotan merica di dalam tasnya. Ya mungkin itu dirasa udah cukup aman buat Sarah. Kupret coba mengintimidasi ringan pada Sarah yang dimana dia belum menyadari bahwa ada seorang gelandangan yang lagi sibuk sama gubuknya di pinggir jalan sana. Di mana kupret mengalihkan pandangan serta pikirannya Sarah agar tertuju pada semprotan merica yang Sarah punya. Bahwa barang tersebut menurutnya sudah kadaluarsa dan tidak bisa digunakan lagi. Dan setelah berbelit-belit mereka berargumen, tiba-tiba It's crucial that when you abide. Watch out! Akibat kejadian tersebut, kupret menyatakan si korban telah tewas di tempat. Dan itu membuat Sarah panik bukan kepalang. Karena baru kali ini dia naik mobil terus nabrak orang sampai koit. Ya walaupun bukan Sarah yang salah, kupret beranggapan ini adalah tanggung jawab mereka berdua. Waduh, bisa begitu. Karena saking paniknya, Sarah yang coba menghubungi polisi pun dilarang oleh kupret. Karena jika polisi datang, mereka akan ditangkap karena sudah menghilangkan nyawa seseorang. Mumpung belum ada seorang pun yang melihat kejadian ini, kupret kembali mengintimidasi dan mencuci otak Sarah agar sebaiknya kita pergi saja dan anggap saja ini tidak pernah terjadi. Namanya juga udah kehasut sama si kupret. Akhirnya Sarah pun menuruti usulnya si kupret. Look, I can't just leave him lying here in the street. I can't. You have to. For your own sake. Please. Trust me. Singkat cerita, mereka mampir ke cucian mobil nih buat ngilangin bekas-bekas darah dari si pria malang. Di saat kupret sibuk main air, Sarah menyempatkan dirinya di toilet untuk menghubungi cinta sebelah tangannya. Siapa lagi kalau bukan si Mat. Namun di tengah penasaran dan kepeduliannya Mat, Sarah malah berubah pikiran agar si Mat gak usah khawatir dan juga gak usah jemput ke sini. Lah kok gitu sih mbak? Mimin jadi bingung. Dan ternyata Sarah diam-diam menyudahi orderannya saat ini dan langsung order abang ojol yang lain. Sarah yang berpikiran si kupret mungkin sudah pergi, dia pun dengan perlahan dan dengan rasa was-was menghampiri driver barunya itu. Tidak ada obrolan di antara mereka dan hanya ada lamunan dari Sarah yang masih merasa belum aman kalau belum sampai rumah. Betul teramat betul, perasaan Sarah itu pun menjadi kenyataan ketika ponselnya diteror oleh kupret yang mengirimkan beberapa video. Dari Sarah yang berada di Pertamini, lalu Sarah yang masuk mobil driver baru, dan juga
video di mana Kupret mengikutinya dari belakang sedari tadi hingga akhirnya Jesus Christ! Setelah Sarah sadar, dia sempat mengingat tentang insiden barusan, yang mana Kupret begitu teganya menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu, ia pun meminta Kupret untuk melepaskannya dan berjanji tidak akan melaporkan semua kejadian ini pada siapapun. Lah, gak segampang itulah mbak, masa si Kupret mau ngelepasin gitu aja? Mimpi kali. I'm not. You can trust me. I won't tell anyone what happened. Beberapa saat kemudian, Kupret mendapat orderan baru yang langsung diterimanya. Dan saat itu juga, ia menghentikan mobil terlebih dahulu untuk menaikkan suhu di dalam mobil. Lalu, memaksa Sarah agar mengambil alih kemudi. Dalam tekanan mental itulah, Sarah dipaksa menenangkan diri agar sekuat mungkin tidak menimbulkan kecurigaan pada customernya nanti. Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di titik penjemputan, yang kemudian si customer pun merasa sedikit bingung. Masa iya sih, ini orderan aja kok di dalam masih ada penumpang juga. Lalu kebingungan itu pun disudahi oleh Kupret yang mengatakan kalau sekarang ini lagi rawannya jika seorang wanita beroperasi sendirian malam-malam. Ya, karena mulut manisnya si Kupret, akhirnya customer yang bernama Noah ini pun memakluminya. Dari sinilah obrolan mereka dimulai karena hawa panas di dalam mobil tersebut. Alih-alih mau buka jendela, si Noah malah dilarang Kupret dengan berbagai alasan. Mind if I crack open a window? Actually, I'd prefer it if you didn't. The wind noise makes it hard for Sarah and I to... Singkat cerita, setelah bermacam obrolan yang mereka lalui, gak kerasa mereka sudah sampai di titik tujuan nih, yang lumayan gelap karena kurangnya lampu penerangan. Namun dengan rasa kantuk dan lelahnya, Sarah sengaja berhenti di tempat yang cukup terang. Alih-alih sebagai kode bahaya dari Sarah supaya tidak ada korban lagi, pemuda itu justru sama sekali tak menyadarinya. Dan sebelum turun dari mobil, Kupret mengatakan, alangkah baiknya jika Noah bersedia minum terlebih dahulu, berhubung tadi sepanjang jalan dia keringetan karena kegerahan di dalam mobil. Ya, karena Noah orangnya gak suka nolak rejeki, mau gak mau dia pun terima sebotol air mineral dari si Kupret. Seteguk demi seteguk, Noah melepaskan dahaganya. Namun ada yang aneh dari gelagat Noah sewaktu dia minum barusan. Sampai-sampai menangis, depresi, itulah yang dirasakan Sarah sembari mengubur jasad Noah atas perintah si Kupret. Tapi apalah arti sebuah tangisan jika itu tidak bisa merubah keadaan Sob. Oleh karena itu, dengan rasa muaknya, Sarah memberanikan diri untuk melawan Kupret dengan diam-diam mengambil batu yang ada di dekatnya. Meskipun Sarah sempat menghubungi polisi, tapi Kupret berhasil membungkam Sarah dan menjawab pada pihak kepolisian bahwa itu adalah error dari sistem mobilnya dan keadaan juga baik-baik saja. Akibat pemberontakan dari Sarah, Kupret sangatlah kesal dan mengikat Sarah serta menutupi kepalanya di perjalanan nanti. Betapa terkejutnya Sarah ketika ia tahu bahwa sekarang mereka berada di depan rumah Kelly. Dan itu berarti Kupret bakalan menghabisi sahabat karibnya tersebut. Relax. Relax. Bagaikan orang yang tak kehabisan ide, Kupret menaruh tablet di dashboard mobil lalu menghubungkan ke ponselnya. Dengan maksud Sarah harus menyaksikan kematian sahabatnya ini di depan layar monitor. Sungguh terlalu. You're right. You're right. It's my fault.
But just give me one more chance, please. Gak pakai lama-lama, Kupret pun segera menuju ke dalam. Sementara Sarah dengan ikatannya, dia berjuang sebisa mungkin untuk menekan klakson mobil dengan kakinya. Hey. Sayang teramat sayang, seorang sahabat yang tak bersalah dipaksa merasakan gorokan sadis dari sang kopet. Tak cukup di situ saja, Kupret juga mengambil gelang dari Kelly sebelum mereka melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah warteg 24 jam. Seakan tidak terjadi apa-apa, dengan santuйnya Kupret menikmati rendang jengkol buatan si Empok Linda. Excellent, thank you. You sure I can't get you anything to eat? Namun tanpa disengaja, si Empok melihat adanya bekas luka di tangan Sarah ketika ia sedang menawarkan makan padanya. Hal itu pun disadari si Empok bahwa wanita yang bersama lelaki tersebut sedang merasa tertekan saat ini. Diam-diam, si Empok Linda pun menghubungi kepolisian untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Tak butuh waktu lama, seorang petugas telah sampai di depan warteg dan dia sempat melihat lampu depan mobil Kupret yang sedikit rusak. Lalu menghubungi petugas kantor untuk menanyakan apakah pernah ada laporan dari plat mobil tersebut. Dan petugas di kantor pun menjawab bahwa sempat ada panggilan darurat dari mobil itu beberapa jam yang lalu. Kemudian setelah mengakhiri panggilannya, petugas itu pun masuk dan mulai menginterogasi mereka berdua. Okay, I'll be sure to get it sorted the first chance I get. Thank you, officer. My pleasure. Bagaikan pemakai susuk di mulut, dengan lihainya Kupret menjawab semua pertanyaan dari petugas tanpa memberi satu kesempatan pun untuk Sarah berbicara. Dan karena petugas yang semakin curiga karena Sarah hanya terdiam dengan raut wajah yang takut, petugas pun bermaksud mengajak Sarah berbicara empat mata saja tanpa si Kupret. Tapi Sarah menolaknya dan menyuruh petugas untuk pergi. Ya, karena dia nggak mau ada korban lagi, Sob. Please don't. It's okay, ma'am. You don't need to be afraid of No, him. you don't understand. Karena respon dari Sarah dan juga cerocosan Kupret yang gak ada habisnya, petugas juga manusia loh yang tak luput dari amarah. Sampai ia bernada kasar pada Sarah dan Kupret saat itu dan terus memaksa Sarah untuk mengajaknya bicara empat mata. Sampai akhirnya Kupret yang udah greget dari tadi sama bapak ini pun bertindak. Beruntungnya, di saat Kupret lagi sibuk-sibuknya jadi koboi, Sarah berhasil kabur sejauh mungkin. Sampai-sampai untuk menghindari kejaran si Kupret, Sarah yang sudah terpojok di ujung jalan pun memberanikan dirinya terjun ke sungai. Dengan niatan menyeberangi sungai, Sarah berusaha semampu mungkin di tengah lelahnya dan dinginnya sungai. Namun sayang, arus yang sangat deras menghanyutkan Sarah saat itu. Ya Allah, kasihan amat sih Mbak. Gagal maning, gagal maning. Dengan mengikuti arus sungai tersebut, Kupret berhasil menemukan Sarah dan membawanya kembali. Lalu beberapa saat kemudian, pria itu menghentikan mobilnya dan melihat keadaan restoran dari atas sini. Jelas pihak kepolisian pun bertindak cepat dan juga memblokade hampir di semua jalan. Setelah itu, si Kupret membuka bagasi yang dimana ada mayat Bang Junet di sana. Kemudian dia juga menaruh mayat Bang Junet di kemudi, sedangkan Sarah ditempatkan di bagasi. Kupret yang bermaksud menghilangkan jejaknya, dia bersiap menerobos barikade polisi dengan mengikat setir agar tetap lurus dan mengganjal pedal gasnya. Sementara Sarah yang baru tersadar dari pingsannya, ia hanya bisa teriak dan tanpa tahu menau apa yang diperbuat Kupret selama ia pingsan.
dan adegan ini pun terjadi. Walaupun Sarah mendapati cedera, dia cukup merasa lega karena si Kupret telah tewas. Ya walaupun mukanya udah gak berbentuk gini sob. Sarah yang masih shock atas hari terburuknya kemarin, dia merasa nyaman di rumahnya saat ditemani Matt yang mereka sembari menunggu kedatangan orang tua Sarah yang dalam perjalanan menuju ke sini. Lalu, belum lama anget-angetan, mereka mendengar suara kincringan besi di depan teras. Pikir Sarah, itu hanyalah suara angin. Namun Matt mencoba memastikan dengan mengajak Sarah bersamanya. Sungguh di luar nalarnya Sarah, ada gelang milik Kelly yang tergantung di sana. Dan Sarah pun beranggapan bahwa si Kupret laknat itu masih hidup. Lalu ia pun meyakinkan Matt kalau saat ini mereka sedang dalam incarannya. Ya si Matt yang gak tahu apa-apa, mana percayalah. Tapi hal itu pun terbukti oleh HP-nya Matt yang tiba-tiba hilang di dalam. Lalu saat keadaannya semakin panik, salah satu cara adalah pergi dari sini. Namun sayang, ketika Matt membuka pintu, dengan langkah seribunya, Sarah bergegas lari ke ruang bawah tanah dan coba keluar dari pintu darurat. Namun nahas, pintu tersebut sudah dikunci dari luar sama si Kupret. Dan saat Kupret sibuk mengganjal pintu serta semua jendela di rumah ini, Sarah menyempatkan dirinya untuk mematikan arus listrik sebelum ia bersembunyi. Juga sembari mencari pegangan untuknya berjaga-jaga nanti. Keadaan yang gelap serta minimnya area yang dia ketahui, Kupret sama sekali tak menemukan Sarah yang begitu lihainya berpindah posisi, hingga ia pun terpaksa menembakkan shotgunnya ke segala arah. Akibat pecahan kaca yang mengenai lengannya, Sarah mengalihkan pandangan Kupret dengan melempar beling ke arah pojok, hingga ia berhasil memukul Kupret dari belakang. Yah namanya juga psikopat, dia mah kuat mbak, mau nggak mau pakai cara lain dong. Tanpa menghiraukan api kompor yang sebelumnya Sarah nyalakan, Kupret sedikit gegabah pada Sarah yang membuat dirinya sempat terbakar dan mengunci tubuh Sarah. Namun Sarah yang benar-benar berjuang, dia berhasil membuat dirinya dan Kupret terjatuh dari tangga. Kejadian tersebut membuat Kupret tak berdaya hingga Sarah memberanikan diri untuk membunuhnya dengan tangan kosong. Kemudian setelah memastikan si Kupret modar, di tengah kobaran api yang semakin membesar, ditambah lagi asap tebal yang udah sampai ke tenggorokan, Sarah kembali berjuang di sisa-sisa tenaganya untuk keluar dari rumah KPR yang sisa 10 tahun cicilannya. Di akhir scenes, Sarah bercerita banyak tentang kronologi musibah yang dia alami waktu itu. Kesimpulannya sih, rasa takut itu harus dilawan sob, dimanapun dan kapanpun situasinya. Dan juga kita jangan mudah buat percaya sama orang asing, apalagi sampai terintimidasi olehnya. Lalu, di saat Sarah menyudahi pertemuan tersebut dan menuju mobilnya, ayo, siapa yang nyangka kalau Sarah bakalan dibunuh? Ngaku deh, coba tulis di kolom komentar ya. Terus, siapakah yang mengintai Sarah di akhir film? Mungkin cuma sutradara yang tahu. Makasih ya sob, udah mau mampir kemari. Sampai ketemu di film selanjutnya.
Bye bye, Mimin pamit. Assalamualaikum.